Barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lainnya. Begitulah kata pendeta Kidney pada tahun 1947. Kalimat pendeta Kidney itu seperti sudah melekat di sanubari sebagian besar masyarakat Papua. Kalimat tersebut diartikan sebagai sebuah anjuran yang bahwa kejujuran sangat dipentingkan dalam bekerja untuk Papua. Karena kalau bekerja jujur dan mampu mendengar bisikan nurani orang Papua, ia akan mendapatkan banyak hikmat. Ada dua nama non-Papua sebelum muncul nama Joko Widodo yang melekat di hati masyarakat Papua hingga saat ini. Keduanya dinilai bekerja dengan hati, yakni Gus Dur dan Akub Zainal. Dua nama ini melekat di hati masyarakat Papua hingga saat ini. Penanganan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terhadap Papua saat jadi Presiden keempat RI dipuji banyak pihak, bahkan warga Papua sendiri. Dan pada masanya tak ada gejolak berarti di bumi Cendrawasih. Dalam kepemimpinannya yang singkat, yakni mulai tahun 1999 hingga tahun 2001, Gus Dur meninggalkan bekas mendalam bagi orang Papua. 2 bulan selepas dilantik atau tepatnya 30 Desember 1999, Gus Dur berkunjung ke Papua. Ketika itu disebut Irian Jaya. Gus Dur berani membuka ruang dialog yang semula tertutup, termasuk dengan pimpinan Gerakan Papua Merdeka. Gus Dur memprioritaskan untuk membangun rasa saling percaya dengan rakyat Papua. Pada tanggal 30 Desember 1999, dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan gubernur di Jayapura. Meskipun dengan cara perwakilan, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat. Dalam dialog itu, Gus Dur mempersilahkan mereka yang hadir untuk berbicara. Ada beragam pendapat, dari keras menuntut kemerdekaan sampai yang memuji pemerintah. Setelah semua pendapat diungkapkan, baru Gus Dur merespon. Dalam salah satu responnya, Gus Dur bahkan mengungkapkan keputusannya untuk mengubah nama Irian Jaya jadi Papua. Satu lagi, nama yang dikenal adalah Akub Zainal. Ia adalah sosok tentara, mantan Pangdam 17 Cendrawasih. Akub juga pernah menjadi gubernur Irian Jaya pada tahun 1973 hingga 1975. Kendati hanya 2 tahun memimpin Provinsi Irian Jaya, Akub Zainal dianggap sehati dengan Papua. Akub bahkan membuat gebrakan yang dianggap bertentangan dengan pemerintah pusat. Tapi mungkin itu hanya bagian kecil saja yang sehati dengan masyarakat Papua. Karena yang jelas, Akub mau menyelami isi hati masyarakatnya. Akub Zainal membangun harga diri bagi orang Papua, salah satunya dengan membangun klub sepak bola kebanggaan. Eksibisi antara Persipura dengan timnas PNG berakhir gemilang untuk tim Persipura. Itu menjadi sebuah momen yang tidak terhapuskan sepanjang sejarah. Akub Zainal mampu membangkitkan solidaritas dan kebanggaan bersama. Asal-usul mengapa nama Irian Barat berubah jadi Irian Jaya hingga Papua. Bagi mereka yang lahir di atas tahun 2000, mungkin kurang mengenal nama Irian. Mereka lebih mengenal nama Papua. Maklum saja, sejak tahun 2001, nama Irian Jaya yang sebelumnya Irian Barat diganti menjadi Papua oleh pemerintahan Gus Dur. Namun, nama Irian sendiri memiliki cerita unik ketika berubah menjadi Irian Jaya. Berikut ini kisah pergantian nama Irian Barat menjadi Irian Jaya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Setelah Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Republik Indonesia melalui perjuangan bersenjata, yaitu Operasi Trikora dan diplomasi pada tahun 1963, sejumlah negara pun turut mendukungnya. Salah satu negara yang berperan penting dalam memberi dukungan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia adalah Papua Nugini, negara yang berbatasan langsung dengan Irian Barat. Oleh karena itu, ketika Menteri Penerangan Papua Nugini pada tahun 1968 berkunjung ke Indonesia,
mendapat sambutan yang hangat oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia saat itu, yaitu Budiarjo. Acara khusus untuk memberikan jamuan makan malam pun seperti dikutip dalam buku biografi Budiarjo, Siapa Sudi Saya Dongengi, digelar di salah satu gedung milik Kedutaan Besar Australia untuk menghormati Menteri Penerangan Papua Nugini itu. Seperti biasa, jamuan makan malam itu dilengkapi dengan minuman bir, dan Budiarjo pun berbincang akrab dengan Menteri Penerangan Papua Nugini. Tapi karena tampaknya kebanyakan minum bir dan mulai agak mabuk, Menteri Penerangan Papua kemudian mengajak Budiarjo masuk kamar kecil untuk kencing sambil terus mengobrol. Sambil kencing, Menteri Penerangan Papua Nugini itu tiba-tiba berkata pada Budiarjo, "Mengapa dinamai Irian Barat? Apakah nanti juga ada Irian Timur?" Maksud politis Menteri Penerangan Papua Nugini itu adalah jika Indonesia memiliki Irian Barat, jangan-jangan nanti juga menginginkan Irian Timur dalam kaitan penamaan itu yang dimaksud adalah Papua Nugini sendiri. Menteri Budiarjo yang merasa disindir sekaligus memahami kekhawatiran Menteri Penerangan Papua Nugini itu, kemudian menjamin bahwa Papua Nugini akan aman-aman saja. Keesokan harinya, Budiarjo langsung bertindak cepat dengan menemui Presiden Soeharto dan menyampaikan kekhawatiran Papua Nugini terkait penamaan Irian Barat. Pak Harto yang kemudian tanggap lalu mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Tapi sesungguhnya warga Papua ternyata tidak menyukai nama Irian Jaya. Maka setelah Pak Harto lengser, oleh Presiden Gus Dur nama Irian Jaya kemudian diganti dengan nama Papua.